Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ibu awali pembelajaran pertemuan kali ini, silahkan anak-anak absen ke tempat yang sudah Ibu share ke grup WA. Baik, sebelum kita membahas materi pertemuan kali ini, Ibu mau menanyakan soal pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang ingat pelajaran apa yang kita bahas dalam minggu kemarin? Baik, silahkan. Pelajaran apa yang sudah kita bahas? Bagus, terima kasih. Baik, kita dalam minggu kemarin kita membahas materi tentang berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin. Baik, materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup harmonis dengan sholat berjamaah. Di sini Ibu mau bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang setiap hari sholat 5 waktunya itu berjamaah? Ayo, siapa yang selalu berjamaah sholat 5 waktunya? Angkat tangan. Bagus. Dalam sholat berjamaah itu bagi umat muslim bisa dikatakan wajib. Ayo, siapa yang tahu apa sih sholat berjamaah itu? Bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Sholat berjamaah yaitu meningkatkan dari sholat munfarid atau sholat yang dikerjakan sendiri. Pahala dalam sholat berjamaah yaitu lebih besar dari sholat sendiri. Ibu mau tanya, siapa yang tahu berapa pahala orang yang sholat berjamaah? Ayo, angkat tangan. Bagus. Pahala untuk sholat berjamaah yaitu 27 rakaat. Dalam sholat berjamaah, kita bagi kaum wanita diwajibkan untuk bersolat jamaah yang mengimami seorang laki-laki yang sudah fasih dalam surat-surat pendeknya. Lalu bagi yang makmumnya laki-laki, imamnya harus laki-laki juga, tidak boleh makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, itu tidak boleh.
Jadi, kalau imamnya itu laki-laki, jadi makmumnya itu boleh laki-laki dan perempuan. Lalu, apabila imamnya itu perempuan, makmumnya itu harus perempuan juga, nggak boleh laki-laki menjadi makmum. Dikutip dalam buku Sholat Berjamaah dan permasalahannya oleh Wawan Sofyan Solehuddin, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah, ia berkata, seseorang datang tidak mendapatkan sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, sholatlah, lalu bersabda, adakah seseorang yang berkehendak bersedekah? Sholatlah bersamanya. Maka berdirilah seseorang dan sholat bersamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inilah jamaah. Inilah yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu meningkatnya kualitas sholat. Kualitas sholat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu sahnya sholat. Yang kedua yaitu diterimanya sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli baju dengan seharga 10 dirham, sedangkan padanya terdapat 1 dirham uang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia mengenakan baju tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Dalam sholat berjamaah, kita harus melakukan pada awal waktu dan di masjid. Seseorang muslim harus memiliki kekhusyuan dalam soal sholat tersebut. Keutamaan sholat berjamaah yang ketiga yaitu pahala sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri lebih banyak pahalanya dan lebih besar. Meraih pahala 27 derajat. Oleh Muhammad Nur Khalis menyebutkan bahwa sholat berjamaah tersebut diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawannya, sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan memangsa domba tersebut. Sedangkan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah diibaratkan kawanan domba yang kompak sehingga serigala tidak berani menyerangnya secara langsung. Berikut yaitu hadis yang menerangkan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sholat berjamaah adalah dijauhkannya dari sifat-sifat munafik. Karena di antaranya sifat orang munafik adalah orang yang bermalas-malasan dalam sholat, seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa
ayat 142 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Yang kelima yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat berjamaah bagi kaum wanita dan laki-laki sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan menghubungkan seseorang hambanya kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Dan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dengan menyatakan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya rukuk beserta orang-orang yang rukuk, supaya menjalankan sholat wajib berjamaah. Sebab keutamaan sholat berjamaah mempunyai 25 derajat. Di samping itu, sholat berjamaah bisa mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim lainnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan membaca doa selesai belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.